Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Syamsul Arif MPD, dan Ibu dosen, yaitu Ibu Lasyana Sialagan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Khairuzara Nasution dengan NIM 22011111020. Saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul selanjutnya. Laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Surat Lamaran Pekerjaan melalui Model Pembelajaran Think Per Share pada siswa kelas 12 KI SMK Negeri 3 Tuban tahun pembelajaran 2018-2019. Penelitian ini diteliti oleh Aster Dia Puspitowati SPD. Di sini saya akan mengkaji 5 topik. Yang pertama adalah apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah PTK. Yang kedua, bagaimana kecermatan si peneliti dalam penyusunan teori. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan si peneliti. Yang keempat, proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Dan yang kelima, saya juga akan membahas terkait teknik analisis data. Yang pertama adalah bagaimana si peneliti merumuskan masalah dalam PTK ini. Jadi, di sini ada 3 masalah yang dianalisis dalam PTK ini. Berdasarkan hasil observasi ataupun hasil pengamatan yang sudah peneliti lakukan, terdapat 3 permasalahan, walaupun di dalam latar belakang peneliti tidak mencantumkan secara jelas dari mana si peneliti mendapatkan permasalahan ini. Namun dapat dilihat dari data yang telah dilakukan bahwa si peneliti mendapatkan masalah ketiga ini dikarenakan hasil observasi ataupun hasil pengamatan. Jadi ada 3 permasalahan. Yang pertama itu adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 12 KI SMK 3, SMK Negeri 3 Tuban. Yang kedua, belum optimal proses pembelajaran yang dilakukan. Dan yang ketiga itu hasil belajar siswa masih di bawah kriteria KKM. Jadi ketiga permasalahan ini disebabkan karena guru masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang meningkatkan partisipasi aktif siswa, sehingga membuat pembelajaran dalam di kelas ini monoton dan membuat siswa bosan. Dan akibatnya ini adalah proses belajar mereka itu tidak tuntas atau tidak tercapai sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, dari permasalahan ini, peneliti memilih untuk menggunakan model pembelajaran yaitu model pembelajaran Think Per Share. Karena alasan peneliti memilih model ini dikarenakan model Think Per Share ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara individu. Peneliti juga mengemukakan Peneliti juga menjelaskan alasannya karena model ini membuat siswa terlibat aktif di dalam suatu kegiatan sehingga siswa ini dapat bertukar pikiran dengan teman ataupun dengan rekan belajarnya. Selanjutnya, untuk kajian teori. Kecermatan peneliti dalam menentukan kajian teori ini menurut saya yang sudah saya analisis sudah relevan sesuai dengan teori yang digunakan sesuai dengan variabel yang ada dalam judul. Di sini peneliti menggunakan teori 4. Yang pertama itu teori terkait kemampuan menulis, kemudian terkait surat lamaran pekerjaan, ketiga model pembelajaran kooperatif, dan yang keempat teori terkait model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share. Untuk kemutakhiran kajian teori ini menurut saya belum mutakhir karena peneliti masih banyak menggunakan teori-teori tahun 1982 sampai 2004, yang artinya tahun teori ini sangat jauh jaraknya ataupun jauh berbeda dengan tahun saat penelitian ini dilaksanakan. Seharusnya peneliti ini bisa menggunakan teori-teori yang terbaru. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan instrumen. Untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan 2 teknik. Yang pertama adalah observasi. Di bagian observasi ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan pengamatan di sekolah.
Kemudian yang kedua adalah tes tertulis. Nah, dalam hal ini, peneliti membuat tes subjektif yang akan diberikan kepada siswa. Tes subjektif ini berupa soal yang berisikan yang mengarahkan siswa untuk membuat sebuah surat lamaran dengan baik dan benar. Kemudian adalah instrumen. Di sini instrumen penelitian menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah lembar observasi guru yang memang ditujukan untuk guru, kemudian lembar observasi siswa, dan lembar tes hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Di sini terdapat siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 terdiri dari 4 tahap, siklus 2 terdiri dari 3 tahap. Ada perbedaan yaitu di bagian refleksi. Siklus kedua ini peneliti tidak mencantumkan ataupun tidak membuat keterangan mengenai refleksi ini. Jadi setelah tahap kegiatan dan pelaksanaan, peneliti hanya langsung menyertakan revisian saja. Nah, untuk persamaannya ini, siklus 1 dan siklus 2 ini tahap perencanaannya itu sama, yaitu sama-sama mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, kemudian lembar kerja, dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Untuk tahap kegiatan dan pelaksanaan ini juga sama, yaitu kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan oleh si peneliti. Kemudian untuk refleksi dari siklus 1 terdapat beberapa refleksi. Yang pertama itu adalah guru kurang baik dalam memotivasi siswa dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru kurang baik dalam pengelolaan waktu. Yang ketiga, siswa kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung. Nah, setelah refleksi ini ada revisi sama juga dengan siklus kedua, yaitu hasil dari pengamatan siklus 1. Kemudian untuk siklus 1 dan siklus 2 ini memiliki peningkatan yang cukup jaraknya cukup jauh. Untuk siklus pertama dilakukan di saat proses pembelajaran dan dikatakan bahwa ketuntasan belajar siswa ini mencapai 67,65%. Sedangkan di siklus 2 ini meningkat yaitu sekitar 85 sampai 85,29%. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa siklus 2 ini mengalami peningkatan dan bisa dikatakan bahwa hasil belajar siswa ini meningkat dan tercapai KKM-nya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, di sini peneliti menggunakan 2 teknik analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam laporan PTK ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dalam bentuk tabel, yaitu berisikan skor yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan kriterianya dan hasil nilai yang sudah dipresentasi. Kemudian dalam laporan PTK ini, peneliti juga menjelaskan bagaimana ia menganalisis data yang sudah ia dapat. Jadi ada 3 cara yang dianalisis dalam penelitian ini. Yang pertama adalah melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menulis surat resmi dengan membaca surat yang telah ditulis siswa. Jadi setelah si peneliti ini memberikan sebuah tes yang saya katakan tadi yaitu tes subjektif, maka dinilailah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, menjumlah skor penulisan surat resmi berdasarkan tolak ukur penilaian dalam tabel. Nah, di sini tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendapat Nurdianto tahun 2001. Kemudian peneliti menghitung skor rata-rata kemampuan siswa dalam menulis surat resmi pada indikator kemampuan siswa dengan rumus skor pemerolehan per skor maksimal dikali 100. Nah, setelah dijumlahkan, maka si peneliti ini mengorganisasikan ataupun mengkelompokkan nilai-nilai tersebut dengan tingkat kemampuan yang sudah ditentukan oleh si peneliti, yaitu mulai dari sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Setelah itu data akan dipaparkan menggunakan tabel dalam laporan ini. Sekian saja presentasi laporan penelitian tindakan kelas dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata, saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.